Setiap kali hiruk-pikuk pergantian tahun terjadi, sebagian orang justru merasa jauh lebih nyaman berada di dalam kamarnya sendiri. Menghabiskan waktu dengan rebahan atau sekedar scrolling media sosial tanpa ada keinginan untuk ikut dalam keramaian di luar sana. Pilihan ini seringkali dianggap aneh, membosankan, atau bahkan antisosial. Tapi, benarkah sesederhana itu? Kok bagi jutaan orang, momen ini dianggap sangat krusial, tapi bagi sebagian lainnya, 1 Januari hanyalah hari esok yang biasa. Ternyata, ada alasan psikologis yang mendalam di balik keputusan untuk tetap diam di tengah gegap gempita dunia. Mari kita bedah perspektifnya. Alasan pertama berkaitan dengan rendahnya social compliance atau kepatuhan sosial. Sederhananya, ini adalah kemampuan seseorang untuk tidak merasa harus melakukan sesuatu hanya karena semua orang melakukannya. Bayangkan seperti ini, ketika ada sebuah kafe yang lagi viral dan semua orang rela antri berjam-jam cuma demi satu foto, individu dengan otonomi diri yang tinggi akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku butuh ke sana? Atau aku cuma takut dianggap nggak update? Jika mereka merasa tidak butuh, mereka akan lebih memilih diam di rumah dengan tenang, tanpa merasa rugi sedikit pun. Dalam psikologi, ini disebut melawan groupthink, memilih untuk tetap berada di kamar sementara dunia di luar sana sedang berpesta, bukanlah tanda kamu kesepian atau tertinggal. Justru, itu adalah bukti bahwa kamu punya kontrol penuh atas standar kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak membutuhkan validasi dari keramaian hanya untuk merasa bahwa hidupmu sedang berjalan dengan baik. Alasan kedua adalah cara otak memproses apa yang disebut sebagai temporal landmarks atau penanda waktu imajiner. Sederhananya, ini adalah momen-momen tertentu di kalender yang kita gunakan untuk membuat batas antara diri kita yang lama dengan diri kita yang baru. Bayangkan, seperti seseorang yang ingin mulai diet atau olahraga, tapi selalu bilang, mulai Senin depan ya, atau nanti deh tunggu awal bulan. Fenomena ini disebut fresh start effect, di mana otak kita butuh pintu masuk baru untuk merasa termotivasi. Namun, individu yang memilih tidak merayakan tahun baru biasanya memiliki persepsi waktu yang lebih linear dan continuous. Bagi mereka, tanggal 1 Januari hanyalah hari esok yang biasa, bukan sebuah tombol reset ajaib. Mereka lebih percaya pada incremental progress, yaitu kemajuan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa harus menunggu momentum tahunan. Analoginya, mereka tidak butuh pintu masuk baru untuk mulai berubah, karena bagi mereka, setiap hari adalah kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Jadi, ketika orang lain sibuk merayakan awal yang baru, mereka justru lebih memilih menjaga ritme hidup yang sudah ada dengan tenang. Pernahkah kamu merasa lelah hanya karena harus terlihat seru di depan orang lain? Kita masuk ke alasan selanjutnya. Fenomena ini sering disebut sebagai forced happiness atau kebahagiaan yang dipaksakan. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Sederhananya, ada tekanan sosial yang membuat kita merasa wajib untuk ikut bergembira dan penuh semangat hanya karena sebuah momen perayaan. Analoginya, mirip seperti saat kamu sebenarnya sedang ingin tenang, tapi dipaksa ikut tertawa dalam sebuah pesta agar suasana tidak terasa canggung. Bagi sebagian orang, memaksakan euforia seperti ini justru sangat menguras energi mental. Disinilah emotional regulation atau pengaturan emosi bekerja. Mereka yang memilih tetap diam di rumah sebenarnya sedang menjaga kestabilan batinnya agar tidak terjebak dalam toxic positivity, yaitu keharusan untuk selalu terlihat positif di situasi apapun. Pilihan untuk tidak ikut merayakan adalah bentuk dari hidup secara autentik. Kamu lebih memilih jujur pada perasaanmu sendiri daripada memalsukan kegembiraan demi ekspektasi orang lain. Dengan tetap tenang, kamu sedang melindungi energi mentalmu agar tetap utuh, tanpa perlu merasa bersalah hanya karena tidak ikut dalam keriuhan yang tidak benar-benar kamu nikmati. Selain itu, ada satu alasan fisik yang sering gak disadari. Banyak orang merasa suara kembang api dan kerumunan itu bukan hiburan, tapi malah gangguan yang bikin pusing. Inilah alasan selanjutnya, kenapa orang memilih tetap di rumah, yang dalam psikologi sering disebut sebagai stimulus overload. Sederhananya, setiap orang punya kapasitas filter yang berbeda di otaknya. Bayangkan,
Otak kamu itu seperti sebuah pengatur suara atau volume control. Ada orang yang filter suaranya memang disetel untuk keramaian, jadi mereka asyik-asyik saja di tengah kebisingan. Tapi untuk kamu, mungkin setelan volume bawaan kamu sudah cukup sensitif. Jadi, ketika ada ledakan kembang api atau teriakan di luar, rasanya seperti ada orang yang memaksa memutar musik kencang banget tepat di telinga kamu. Analoginya, mirip seperti saat kamu membuka terlalu banyak aplikasi berat di HP secara bersamaan. Kalau terlalu banyak stimulus atau gangguan yang masuk, sistem di otak kamu bakal mulai panas dan akhirnya bakal nge-lag atau hang. Nah, memilih untuk diam di rumah itu sebenarnya adalah cara cerdas kamu untuk menutup semua aplikasi yang gak penting itu. Ini disebut sebagai sensory recharge. Kamu gak lagi menutup diri dari dunia. Kamu cuma lagi menurunkan volume dunia luar supaya sistem saraf kamu gak korsleting. Jadi tenang saja, diam di rumah bukan berarti kamu ketinggalan zaman. Tapi itu adalah cara otak kamu untuk tetap sinkron dan gak crash di tengah dunia yang lagi berisik-berisiknya. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak pernah butuh jadwal serentak untuk terasa nyata. Memilih untuk tidak merayakan sesuatu bukanlah tanda bahwa kamu tertinggal, melainkan bukti bahwa kamu sudah cukup berdamai dengan dirimu sendiri tanpa harus menunggu validasi dari kalender. Karena pada tingkat yang lebih dalam, kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa meriah malam pergantian tahunmu, melainkan seberapa jernih pikiranmu untuk melangkah di hari esok. Jadi, balik lagi ke kalian. Apakah kalian merayakan tahun baru? Jujur saya sendiri nggak sih? Jika kalian sama kayak saya, terus apa alasan kalian untuk tidak merayakannya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.